Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة. حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga, kenikmatan-kenikmatan yang baik itu berupa kenikmatan lahir ataupun itu merupakan kenikmatan batin yang terasa ataupun yang tidak terasa oleh kita, yang kita sejatinya tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan tersebut kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kita selaku umatnya di akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, Allah menjadikan kita sebagai manusia tiada lain adalah sebagai khalifatun fil ardh atau yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Namun apabila kita memperhatikan akhir-akhir ini, khususnya di negeri kita sendiri, kita melihat banyak terjadi dekadensi moral, bahkan sampai tingkat level anak-anak, sampai tingkat level yang paling rendah dengan umur yang paling kecil. Tidak hanya itu, kriminal pun terjadi, baik di tingkat yang kecil, tingkat SD, bahkan ada yang sudah membunuh, sampai ke tingkat-tingkat yang lainnya. Rasanya setiap kali mendengarkan berita selalu dipenuhi dengan berita-berita kriminal. Hadirin rahimakumullah, apabila kita melihat atau berkaca, maka ada solusi yang ditawarkan oleh Islam, yang mana solusi ini kembali kepada yang namanya yaitu keluarga. Karena keluarga adalah miniatur dari sebuah bangsa. Dengan keluarga juga dapat membangun sebuah tatanan kehidupan yang baik, tatanan kehidupan yang tangguh, tatanan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin rahimakumullah, maka apabila berbicara tentang keluarga, kita harus mengingat firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian masing-masing, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang neraka tersebut bahan bakarnya adalah manusia dan hijarah, bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun, yang dijaga oleh malaikat yang sangat keras, sangat syadid, sangat bengis. La ya'suna Allah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini adalah sebuah konsep dasar yang mana apabila ingin suatu tatanan bangsa, tatanan umat itu baik, yang pertama adalah qu anfusakum, jagalah diri kalian masing-masing terlebih dahulu. Dan kita tarik ke awalnya, ya ayyuhalladzina amanu. Maka apabila kita ingin membuat tatanan negara, tatanan bangsa, tatanan umat yang baik, maka pertama kita harus beriman terlebih dahulu. Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Lalu apa? Wa ahlikum nar, kemudian barulah keluargamu. Kenapa? Ketika sebuah keluarga
ketika seorang individu tidak beriman, maka hati-hati. Di sana setelahnya apabila dia bermaksiat, apabila dia tidak beriman, maka ada neraka, ada api neraka di sana. Diancam dengan neraka, yang neraka itu tadi uquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang tidak taat. Bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang senantiasa berbuat maksiat. Bahan bakarnya adalah orang-orang yang tidak beriman. Para hadirin rahimakumullah, maka ini adalah tanggung jawab seorang suami. Utamanya adalah seorang suami, lalu kemudian turun kepada anak laki-lakinya. Para hadirin rahimakumullah, maka apabila kita posisikan diri kita sebagai suami, kita harus memperhatikan yang pertama, bagaimana istri kita. Bagaimana istri kita, keimanannya bagaimana? Apakah dia pernah syirik kepada Allah? Apakah dia dalam kesehariannya takut besok memakan apa, sehingga memikirkan bahwa Allah itu Maha Razzaq, bahwa Allah itu yang Maha memberikan rezeki? Apakah istri kita juga takut dengan hal-hal kecil yang itu sebetulnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahimakumullah, keimanan-keimanan yang aplikasinya terlihat adalah sebuah hal yang kecil, seperti tadi takut besok mau makan apa. Ini perlu kita perhatikan. Kita lihat istri kita bagaimana. Apabila terjadi indikator-indikator bahwa istri kita sudah mulai ada mungkin keraguan-keraguan yang tidak ia sadari mungkin, maka kita mulai masuk di situ. Kita ingatkan, wahai istri, janganlah takut bahwa sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Al-Fattah, yang Maha membukakan pintu segalanya. Maka berimanlah kepada Allah, bersabarlah. Para hadirin rahimakumullah, begitu pula anak-anak kita. Kita lihat bagaimana keimanannya. Keimanan yang itu dipraktikkan dalam hal kecil saja. Apakah dia berbohong? Apakah dia misalnya darmaji di sekolahnya? Atau lain sebagainya, hal-hal yang kecil. Dari mulai tingkat kejujuran, kita bangun bahwa Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui. Para hadirin rahimakumullah, lalu setelah itu kita lihat bagaimana salatnya, bagaimana wudunya, bagaimana cara makannya dan lain sebagainya. Kita lihat, jangan sampai para hadirin rahimakumullah, kebanyakan laki-laki, kebanyakan suami merasa bahwa berbuat baik kepada keluarga itu cukup dengan menyediakan sandang, pangan dan papan saja. Ketika sudah punya rumah, sudah aman. Ketika sudah ada makanan, sudah aman. Ketika sudah punya pakaian, sudah aman. Namun tidak seperti itu para hadirin rahimakumullah. Karena kebaikan tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, maka berbuat baik yang tertinggi kepada keluarga adalah mengajarkan keimanan, mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah. Para hadirin rahimakumullah, kita sebagai suami khususnya diperintahkan untuk berbuat baik sebagaimana dalam hadis Rasulullah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya, dan sebaik-baiknya kalian adalah aku yang berbuat baik kepada keluargaku. Hadirin rahimakumullah, kembali berbicara tentang akidah tadi, tentang keimanan. Kita benar-benar harus memperhatikan keimanan keluarga kita. Jangan sampai kita tergolong sebagaimana orang-orang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah SAW dan tertuang dalam surah Al-Hujurat ayat keempat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imana fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ketika orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, amanna, kami sungguh telah beriman. Namun ketika itu langsung turun ayat ini. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang Badui tersebut, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kalian sudah berislam. Perbedaan antara iman dan Islam itu adalah keyakinan. Yang ketika kita melaksanakan rukun-rukun Islam, apakah kita melaksanakannya dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah untuk kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan rukun-rukun Islam, apakah kita sadar bahwa Allah itu melihat apa yang kita lakukan?
Ketika kita melaksanakan rukun-rukun Islam, apakah kita khalis, ikhlas? Kita melakukan itu semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena ada unsur-unsur lain, tidak karena ada unsur-unsur duniawi. Misalnya, saya melaksanakan umrah agar dilihat soleh oleh orang lain. Saya bersedekah karena agar terlihat dermawan, agar terlihat soleh. Maka hati-hati. Yang seperti itu masuk kepada golongan tadi. Orang-orang Arab tadi mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakan sedekah, tapi keimanannya mereka masih belum. Maka para hadirin rahimakumullah, hendaknya kita mempersiapkan keluarga kita untuk menjadi muslimuna, mukminuna haqqan, mukmin yang sebenar-benarnya. Para hadirin rahimakumullah, ketika berbicara tentang muslim yang sebenar-benarnya, maka kita melihat surat Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu yang pertama dilihat apabila dibacakan atau diperdengarkan kepadanya, atau apabila dzukira, disebutkan kepadanya kalimat Allah, wajilat qulubuhum. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tidak hanya bergetar, tapi seakan-akan hancur. Saking takutnya dengan dosa-dosanya, saking takutnya bahwa dia tidak dapat mengamalkan apa yang Allah perintahkan, saking takutnya dia nyerempet-nyerempet kepada yang haram, saking takutnya dia nyerempet-nyerempet kepada yang syubhat, saking takutnya maka bergetar hatinya, bergetar bahkan sampai lemas. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat, yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imana. Karena dia tadi takut bahwa dia akan melakukan kesalahan-kesalahan, takut bahwa dia tidak dapat mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, maka ketika dibacakan ayat Al-Quran, zadathum imana, keimanannya semakin bertambah. Dia berusaha untuk melaksanakan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Zadathum imana, keimanan itu terus bertambah. Setiap kali dibacakan Al-Quran, maka terus bertambah keimanannya. Yang perlu kita perhatikan dan introspeksi pada diri kita sendiri. Bagaimana tingkat keimanan kita kepada Al-Quran? Jangan-jangan ketika dibacakan Al-Quran kita malah hari-hari. Kita lihat saja dalam beberapa mungkin acara-acara, ketika qari maju ke depan, apa yang dilakukan oleh hadirin? Kebanyakan para hadirin adalah membuka HP-nya, scroll, ngobrol dengan kanan kiri, atau mungkin merasakan yang lainnya. Padahal di Al-Quran dikatakan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imana. Orang yang dikatakan beriman ketika dibacakan Al-Quran akan naik imannya. Tentunya apabila dia mendengarkan dengan seksama dan dia berusaha memahaminya. Para hadirin rahimakumullah, yang ketiganya adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika tadi dia disebut nama Allah, bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat oleh Allah, maka bertambah keimanannya, dan keimanan tersebut ditujukan dengan amal. Setelah melakukan amal-amalan tersebut, maka wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal kepada Tuhannya, bertawakal kepada Allah atas segala usaha-usaha yang dia telah lakukan, atas ikhtiar-ikhtiar yang dia lakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka dilanjutkan pada ayat ketiganya. Orang yang bertawakal tadi maka ditunjukkan dengan alladzina yuqimunas shalah. Dia akan mendirikan salat. Ketika seseorang bertawakal, dia akan memberikan salat dengan salat yang sebenar-benarnya, salat yang benar-benar salat sebagai penghambaan kepada Allah, salat yang bukan hanya sekedar menyelesaikan kewajiban, tapi dia merasa bahwa ketika salat saya sedang berbicara dengan Allah, saya sedang berkomunikasi dengan Allah, maka dia benar-benar tunduk, takut, khusyuk, berusaha meninggalkan unsur-unsur keduniawian. Namun sayang para hadirin rahimahullah, ketika kita membicarakan tentang ini, tentang orang yang salat dengan sebenar-benarnya, kita perhatikan saja banyak dari masjid-masjid yang apabila kita salat di sana, ketika kita salat maka berderinglah itu handphone dari seluruh penjuru. Padahal seorang yang beriman ketika akan melaksanakan salat, putuslah semua hubungan dengan dunianya. Dia benar-benar yatawajjahuna ila Allah, benar-benar menghadapkan dirinya, menghadapkan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memutuskan unsur-unsur keduniawian. HP-nya dimatikan, keduniawian yang lainnya pun dilepaskan.
Para hadirin rahimakumullah, maka ketika seseorang itu sholat dan dia dikatakan yuqimunas sholat, salah satu contohnya atau buktinya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia akan menginfakkan atau mengeluarkan hartanya sesuai yang Allah kehendaki, sesuai dengan syariat-syariat Allah, sesuai dengan batasan-batasan yang Allah berikan. Dia mengetahui bahwa dalam hartanya ada hak orang lain, bahwa dalam hartanya ada zakat yang harus dikeluarkan, bahwa dalam hartanya ada infak yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, ketika seseorang telah mempersiapkan keluarganya dengan keimanan yang sebenar-benarnya, menjadi mukmin haqqan, mukmin yang sebenar-benarnya, maka kata Allah berfirman dalam ayat keempatnya surah Al-Anfal, ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang melaksanakan kelima poin tadi, yaitu ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya, ketika dibacakan ayat Allah meningkat imannya, ketika setelah melaksanakan ikhtiar-ikhtiar dia bertawakal kepada Allah, dia pun melaksanakan salat dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka mereka adalah mukmin yang sebenar-benarnya. Maka ganjaran bagi mereka yang pertama adalah lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka memiliki derajat yang tinggi di hadapan Tuhannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ahlul jannati ba'duha fawqa ba'din. Mereka adalah ahli surga yang mereka akan yatafawwaqu, akan melebihi orang-orang yang lain yang imannya hanya sekedar iman, yang Islamnya hanya sekedar Islam, yang mengerjakan kewajibannya hanya sekedar mengerjakan kewajiban. Maka dia yatafawwaq, dia akan melebihi itu. Ba'duhu 'ala ba'din, akan bisa terus meningkat terus ke surga yang lebih tinggi. Yang kedua adalah maghfiratan, mereka akan mendapatkan ampunan. Tentunya ahli surga adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan, orang-orang yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim, dan ini adalah yang terakhir, yaitu rezeki yang mulia baik di dunia ataupun di akhirat. Maka para hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin menjadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Pulang dari sini, perhatikan bagaimana istri saya sholat, bagaimana wudhunya, bagaimana makannya, apakah masih dengan tangan kiri atau tangan kanan, apakah masih kamar mandi dengan kaki kiri atau kaki kanan. Begitu pula anak-anak kita perhatikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalaulah segolongan kelompok atau satu kaum itu amanu, mereka beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, wattaqaw, dan mereka bertakwa, la fatahna 'alaihim, maka kami akan membukakan kepada mereka barakatin minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Kalau kita ingin Indonesia berkah, maka mulailah dari diri kita sendiri dan dari keluarga kita masing-masing. Para hadirin rahimakumullah, mari kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan yang tangguh, keimanan yang sebenar-benarnya, dijaga dari hal-hal yang membuat kita keluar dari keimanan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta
خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة